Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Oke, langsung aja kita menyambut tamu seperti biasa ya. Butong gitu ya. Dan kita sharing-sharing gitu ya, sharing wajah gitu ya. Dan langsung aja, dan saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Butong udah diundang di acara podcast agak aneh. Emang aneh lah, aneh. Terima kasih lah ya Wajal. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari yang menyenangkan untuk kita, dan kita harus tetap semangat dimanapun itu, dan gak apa-apa itu untuk kita semua dan maupun yang lain. Mungkin obrolan kita ini mungkin langsung aja dari tuan rumah gitu ya, kita mau diskusi apa gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, mungkin langsung aja dari tuan rumah Wajal. Untuk temanya kali ini ialah pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin. Itu temanya Butong dari Wajah. Mungkin dari Butong dulu lah ya. Mulai pembahasan obrolan temanya. Siap tuh baru Wajah gitu ya kan. Jadi langsung aja dimulai dari Butong dulu. Siap dari Wajah, oke? Okay? Kalau dari Butong mengenai pembahasan ini, Butong ngambil ini ya, pola pikir orang miskin ya. Ya terserah mau bilang mau pola pikir orang miskin atau susah atau apa, ini asumsi ya. Jadi terkadang seringnya gini kita ketahuin. Ada cerita teori ya, walaupun di lapangan berbeda. Jadi begini, kalau pola pikir orang miskin itu seringnya mengeluh karena keadaan. Itu yang utama. Mengapa mengeluh karena keadaan? Ya udah jelas, karena susah apa-apa jadi selalu bilang ini aku nggak punya apa-apa, susah aku gini. Tapi dari dalam mindset pola pikir secara alam bawah sadar kita sering bilang kayak gitu, jadinya kayak omongan adalah doa. Jadi sering kita ngomong gitu, jadi kita ya udah susah terus dibawa pikiran itu, mana lagi setan ganggu gitu ya. Udahlah, nggak usah lah ngapa-ngapain. Jadi begitu. Jadi ya pikiran kita, psikologis kita berubah. Yang kita udah mau bergerak jadi enggak gitu. Jadi itulah seringnya kadang terlena gitu ya. Berharap belas kasihan gitu ya. Mau dikasih. Itu yang sering pola pikir kebanyakan orang, seringnya orang miskin. Kadang seringnya begitu. Bukan mengatakan orang miskin atau kayak mana. Ini yang sering terjadi bahwasanya gitu. Mereka sulit untuk mau maju gitu ya. Karena faktor keterbatasan apa segala macam. Sebenarnya nggak begitu gitu juga, banyak orang luar sana susah dia berusaha gitu ya, orang ada kekurangan juga dia berusaha, ada yang maaf cakapnya kurang sempurna ada juga jualan. Kadang kita yang sempurna ini kadang fisik, kadang banyak kadang mengeluh yang beginilah yang begitulah. Jadi sebenarnya ini tentang pola pikir ya, semua itu manusia semua sama gitu ya, sekarang tergantung pola pikir kita. Dan memang betul kita itu kalau namanya susah memang betul, tapi nggak nutup kemungkinan kita itu bisa berubah kalau kita mau. Jadi begitu, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha bersungguh-sungguh dan sabar, otomatis bisa. Tergantung kitanya sama yang maha kuasa gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu kalau dari Butong, tidak ada yang nggak mungkin dunia ini. Kalau berusaha seperti itulah kira-kira. Ini kita usaha dulu, coba dulu, sabar gitu ya.
Kalau ngeluh itu hal yang wajar. Jadi begitu kalau dari Butong naik bahas tentang pola pikir orang miskin. Dan sebagian kemungkinan orang pola pikir miskin ada juga gini, kayak macam ya maaf cakapnya minta-minta. Mereka udah nyaman dengan pemberian belas kasihan tuh lama-lama jadi enak, jadi kayak kerjaan pokoknya dia gitu. Jadi karena yang jalan instan itulah yang diambil, ya memiskan apa segala macam. Bukan nyalakan ngemis atau enggaknya. Ini tentang pola pikir. Karena udah enak, malas pekerjaan nyari apa karena dia pikir ribet dan jalan pikiran instan itu jadi mereka malas. Jadi itu yang sering diterapkan orang yang susah dalam model ngemis ataupun yang lainnya gitu lah ya. Banyak faktor-faktor. Kadang ya hidupnya pilihan, kadang orang susah ya yang ngerti dia ya jalan instan ngemis, kalau yang nggak punya pikir apa-apa ya udah tadi seperti mulung dan lain-lain, tapi masih mendingan mulung kalau menurut kalau susah ini. Kenapa? Pola pikirnya gini, mereka nyari kerja halal nggak ngemis, jadi itu yang salutin pola pikir yang. Tapi intinya apapun itu bersyukurlah, yang penting kerjaan halal dan tidak minta-minta dan apa gitu lah ya. Itu kalau dari segi pembahasan pola pikir begitu. Wak Jaler Butong. Baik, wajar akan membahas tentang pola pikir orang kaya ya. Ada beberapa macam pola pikir orang kaya. Yang pertama dari nol. Nah, yang dari nol ini enak gitu. Jadi dia tahu proses kayak mana caranya merintis dari bawah sampai akhir gitu ya. Jadi setiap ada masalah bisa menghandle. Itu yang pertama, enak dan dalam perjuangan. Yang kedua, pola pikir orang kaya yang berasal dari warisan itu enak, dia nggak mikir susah. Cuman kalau tidak bisa memanajemen atau nggak ada ilmu mempelajarinya, dia susah nanti gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini di payah manajemen maupun warisan. Yang ketiga, hasil korupsi. Nah, hasil korupsi gini emang sangat dibahayakan kan kawan. Nah gitu, bisa menghancurkan juga ya. Jadi itu tadi tipe-tipe macam-macam orang kaya yang bagus sih ya. Yang pertama tadi proses gitu ya dari nol gitu ya. Tahu dia perjuangan. Mungkin itu aja, apabila ada salah kata wajar mohon maaf, dan langsung aja wajar akhirin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat dimanapun Anda berada. Sepertinya pembahasan udah kelar, singkat, padat, jelas, dan tepat, terukur, dan terarah. Mungkin ya begitulah intinya. Kita harus sadar bahwasanya kita harus berubah gitu ya kawan-kawan. Jadi apapun ceritanya tetap semangat, apapun yang terjadi hadapi dengan tenang. Saya Butong pamit undur diri, dan apabila ada salah kata mohon maaf, ini sekedar mindset pola pikir ya, sharing-sharing. Dan Butong akhirin dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan bangkit.